410125220008. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang materi pembahasan ilmu pengetahuan sosial, yaitu atlas, peta, dan globe. Nah, yang pertama ada atlas. Nah, pengertian atlas adalah suatu perkumpulan peta yang disusun sedemikian rupa dalam bentuk jilid. Selain itu, atlas juga dapat berupa kumpulan gambar atau ilustrasi lengkap yang disertai deskripsi detail mengenai objek tertentu, seperti keanekaragaman tumbuhan ataupun struktur jaringan. Nah, atlas itu sendiri juga memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama, penyajian visual yang menarik. Artinya, gambar yang terdapat di dalam atlas disajikan dengan penuh warna yang menarik dan detail untuk menarik perhatian para pembaca dan memudahkan para pembaca untuk memahami isi dari atlas tersebut. Yang kedua, ada keterangan gambar yang jelas. Nah, setiap gambar dilengkapi dengan keterangan yang detail untuk memperjelas informasi yang disampaikan dan memfasilitasi pemahaman para pembaca, agar pembaca dapat lebih mudah memahami arti dari gambar yang disajikan. Yang ketiga, desain isi yang sistematis. Materi yang terdapat di dalam atlas disusun secara berurutan dan teratur, dimulai dari konsep dasarnya hingga topik yang lebih lengkap. Selain itu, juga dapat membantu pembaca untuk memproses informasi secara runtut. Nah, setelah mengetahui pengertian atlas, yang kedua kita harus mengetahui jenis-jenis atlas. Atlas terbagi menjadi 7 jenis. Yang pertama, ada atlas referensi yang biasanya dibuat untuk membantu dalam petunjuk perjalanan atau perencanaan suatu wilayah. Yang kedua, ada atlas nasional. Atlas nasional menampilkan informasi geografi, sosial, ekonomi antar wilayah di suatu negara secara beraturan dan terperinci. Nah, yang ketiga, ada atlas regional. Atlas regional memiliki karakteristik berupa karakter fisik, sosial, ekonomi, bahkan politik bagian wilayah yang diuraikan sehingga tingkat terbesarnya yaitu berupa kota. Yang keempat, ada atlas sekolah. Atlas sekolah ini berisi tentang peta-peta umum dan tematik yang dapat menampilkan penyebaran sumber daya alam, relief, iklim, bahkan fenomena geografis manusia. Hal tersebut bertujuan untuk keperluan pendidikan dan untuk membantu siswa memahami geografi. Nah, yang kelima ada atlas temantik. Atlas temantik adalah jenis atlas berisi tema atau fenomena yang lebih mendalam dan hanya berfokus pada suatu atau beberapa tema. Selanjutnya ada atlas jalan. Atlas jalan adalah petunjuk yang biasanya menampilkan bagian-bagian tertentu suatu wilayah, serta terdapat petunjuk-petunjuk hewan, tumbuhan, serta fasilitas umum yang terdapat di wilayah tersebut. Nah, yang terakhir ada atlas elektronik. Atlas elektronik ini sama dengan atlas pada umumnya, namun penyajiannya beda. Data yang diakses pada atlas elektronik bisa secara leluasa dan bebas. Atlas elektronik terbagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, tipe paparan. Yang kedua, tipe interaktif. Yang ketiga, tipe analytical. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai jenis-jenis atlas. Nah, sekarang ada beberapa syarat yang harus terdapat di dalam atlas. Yang pertama, atlas harus memiliki judul. Yang kedua, kata pengantar. Ketiga, daftar isi. Keempat, legenda. Dan kelima, ada isi. Dan terakhir, ada daftar indeks. Nah, atlas juga mencakup beberapa pembahasan, yaitu yang pertama ada peta-peta wilayah seperti peta provinsi, peta kota, dan sebagainya. Yang kedua, atlas juga membahas mengenai tata surya. Contohnya nama-nama planet seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Uranus, Neptunus, dan Saturnus. Itu atlas juga mencakup sekilas tentang dunia, seperti 7 keajaiban dunia. Juga memuat tentang nama-nama pahlawan,
data-data negara, nama-nama flora dan fauna, serta budaya-budaya yang terdapat di Indonesia. Nah, pembahasan yang kedua adalah peta. Peta adalah gambaran atau representasi dari permukaan bumi. Juga objek yang berkaitan dengan bumi serta benda-benda angkasa yang digambarkan dalam bidang datar. Nah, informasi yang terdapat di dalam peta berupa nama-nama daerah, dua batas-batas wilayah, garis bintang dan garis bujur. Yang keempat, arah mata angin, contohnya timur, barat, selatan, dan utara. Selain itu, terdapat perbandingan jarak peta dan jarak sebenarnya. Dan terakhir, mengenai batas-batas wilayah, topografi, serta simbol-simbol khusus. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis peta. Peta terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada jenis peta umum, yang kedua peta tematik. Nah, peta umum isinya mengenai peta-peta umum seperti biasanya. Namun, peta tematik adalah peta yang menghususkan pada suatu pembahasan dan membahas insight. Nah, selain jenis-jenis, peta memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk melatih keterampilan sosial, melatih berpikir kritis, dan melatih pemahaman informasi, dan meningkatkan kreativitas pembelajaran serta prestasi belajar siswa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur yang terdapat di dalam peta. Nah, unsur-unsur yang terdapat di dalam peta adalah yang pertama, tentu saja peta harus memiliki judul. Yang kedua, skala. Yang ketiga, petunjuk arah. Keempat, legenda seperti penjelasan dari simbol-simbol khusus. Yang kelima, ada inset. Inset artinya hubungan antar wilayah. Yang keenam, ada grid atau garis astronomis. Yang ketujuh, nomor peta. Kedelapan, ada sumber. Kesembilan, ada lettering atau tipe huruf peta. Yang ke-10, warna peta seperti coklat menggambarkan relief, biru menggambarkan perairan, hijau menggambarkan daratan, merah menggambarkan hasil manusia, dan putih menggambarkan permukaan bumi. Nah, yang terakhir ada garis tepi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai globe. Nah, sebelumnya apa ada yang tahu globe itu apa? Jadi globe itu adalah bola piring bumi dalam bentuk kecil atau biasanya disebut dengan miniatur bumi. Selain memiliki bentuk yang bulat, globe juga memiliki tumpuan di bawahnya seperti tongkat begitu ya. Jadi bulatannya itu kayak mengambang gitu, jadi seperti bumi yang sedang berotasi. Nah, selain itu globe juga memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Nah, fungsi pertama dari globe adalah untuk menunjukkan bentuk dan permukaan bumi. Yang kedua, untuk menunjukkan lokasi geografi seperti letak pegunungan, lautan, dan sebagainya. Terus untuk memahami perbedaan zona waktu. Contohnya seperti waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, dan waktu Indonesia Tengah. Nah, selanjutnya untuk mengetahui kemiringan dan rotasi bumi. Selanjutnya dapat mengilustrasikan skala dan jarak. Terus untuk mengetahui hubungan geografi antar wilayah. Terus untuk mengetahui pembelajaran geografi, mengetahui pembagian iklim, simulasi pergerakan bumi, serta garis dan titik geografis yang penting. Nah, tadi kan sudah disebutkan fungsi-fungsi dari globe. Selanjutnya adalah manfaat-manfaat dari globe. Yang pertama, untuk membantu siswa memvisualisasikan bumi secara 3 dimensi dan dapat melihat bentuk bumi yang bulat yang mempengaruhi kenampakan alam. Yang kedua, untuk memahami pergerakan bumi dan bagaimana fenomena alam bisa terjadi. Yang ketiga, mengetahui pembagian iklim berdasarkan garis lintang. Yang keempat, menghitung pembagian waktu berdasarkan garis bujur.
Nah, yang kelima, dapat memvisualisasikan letak negara-negara dan kaitannya satu sama lain. Yang keenam, untuk memahami geografi fisik. Yang ketujuh, untuk memahami letak-letak astronomis. Yang kedelapan, dapat lebih mudah dalam pembelajaran. Yang kesembilan, dapat meningkatkan rasa antusias, aktif, dan rasa ingin tahu siswa. Nah, mungkin sedikit saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, bye-bye.